Oke baik, selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu Borland C++, yaitu di pertemuan yang kedua tentang tipe data dan variabel. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang sedang menonton video tutorial ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja sebelum kita lanjut ke programnya, kita bahas dulu sedikit tentang teorinya, apa itu tipe data dan variabel ya. Nah, di mana tipe data itu adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung nilai yang terdapat dalam program ya. Itulah fungsi daripada tipe data ya, untuk menampung nilai terhadap sebuah program. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis daripada tipe data, di mana tipe data yang pertama itu ada char ya, untuk yang namanya menyimpan karakter atau teks, di mana nanti kalau kita nanti menginput data berupa karakter atau teks, kita gunakanlah tipe datanya char. Kemudian ada short integer untuk menyimpan bilangan bulat dengan jangkauan pendek ya, inilah untuk menginput nilai ya, nilai bulat ya. Kemudian ada int ya, dimana untuk yang ini ya, short integer ini dia hanya bisa menampung nilai 0 sampai 256 ya. Kemudian ada int adalah integer untuk menyimpan bilangan bulat dengan jangkauan menengah ya. Ini sudah bisa menginput nilai sampai ribuan gitu ya. Nah, kemudian ada long integer. Nah, untuk menyimpan bilangan bulat dengan jangkauan panjang ya. Ini bisa kita menginput di atas daripada nilai 1000 atau bisa juga ratusan ribu atau juta ya. Nah, ini untuk ukurannya ya, untuk ukuran atau memori yang digunakan adalah ada 1 byte dan sampai 4 byte gitu ya. Kemudian di sini ada tipe data yang berikutnya adalah yang float ya, untuk menyimpan bilangan yang desimal atau cacah ya. Kemudian ada double untuk menyimpan bilangan cacah juga atau bilangan desimal dengan ketelitian ganda, atau bisa juga dikatakan ini adalah yang nilai bilangan desimalnya lebih tinggi daripada float gitu ya. Kemudian ada long double untuk menyimpan bilangan cacah juga atau bilangan desimal dengan ketelitian ganda lebih detail atau panjang ya. Ini juga menginput atau menampung nilai desimal yang lebih besar nilainya daripada yang float atau double. Kemudian ada bool ya. Bool ini adalah untuk pernyataan true atau false, untuk yang namanya bilangan boolean ya, untuk menyatakan apakah bilangan itu nilai itu benar atau salah. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat tentang yang namanya variabel ya, di mana variabel ini adalah suatu wadah yang digunakan untuk menampung nilai atau informasi, di mana nilai variabel dapat berubah-ubah ketika program dijalankan ya. Ya, disinilah ditampung data atau nilai yang kita input ya, ditampung oleh si variabel yang dimana nilainya dapat berubah-ubah setiap program itu dijalankan. Kemudian ada kalanya dalam mendeklarasikan sebuah variabel langsung disertai dengan nilainya, dan ada kalanya yang tidak ya. Ada dua jenis biasanya ya. Biasanya ada yang langsung dikasih atau diberikan nilai variabelnya. Ada juga untuk nilai variabelnya itu diberikan pada saat program dijalankan. Nah, seperti contoh itu adalah ada int jumlah. Nah, di sini di variabel jumlah ini ya, ini adalah tipe data int. Jumlah inilah variabelnya, di mana untuk variabel jumlah ini nggak ada diberi nilai gitu ya. Nah, untuk yang contoh yang kedua, int jumlah sama dengan 10, berarti untuk variabel jumlah itu sudah diberikan nilai 10 ya. Berarti nilainya ketetapan. Sudah ditentukan bahwasanya nilai variabel jumlah itu adalah 10. Nah, kita akan contohkan bagaimana konsep dalam penerapan sebuah tipe data dan variabel. Nah, di sini kita buat dulu. Ini sudah saya buka ya. Ini sudah saya buka Borland C++ saya. Nanti untuk editornya kalian bisa pakai yang mana aja ya. Nah, di sini saya pakai adalah Borland C++. Yang pertama adalah yang perlu kita deklarasikan adalah membuat file headernya ya, membuat file header. Di sini saya buat adalah include, kemudian saya buat sini adalah iostream ya, .h. Kemudian di mana untuk yang namanya iostream.h itu untuk yang namanya membuat atau memperkenalkan perintah
scene, kemudian cout, kemudian endl, kemudian ada ns ya. Untuk masing-masing perintah yang saya ketikkan ini sudah kita bahas di pertemuan sesi yang pertama ya. Kemudian saya buat lagi sini adalah include, kemudian kita buat file header yang kedua adalah conio.h. Kemudian ini adalah untuk memperkenalkan perintah get, kemudian clrscr untuk membersihkan tampilan, ada go to xy, kemudian ada paths ya, kemudian untuk memperkenalkan perintah clr ya, clr eol ya. Nah, kemudian ini hanya sebagai ya, sebetulnya ini tidak usah dibuat juga, nggak masalah ya, dan ini juga nggak jadi masalah. Ini hanya sebagai keterangan fungsi daripada file header yang kita ketikkan di atas ini. Oke, untuk iostream, dan ini fungsi atau perintah yang bisa dikenali oleh si conio.h ini ya. Nah, kemudian di sini kita buat lagi adalah main ya, main buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, dan dibuat di sini diakhiri dengan get, kemudian tutup kurung kurawal. Kita buatlah di sini adalah yang kita lakukan membersihkan tampilan. Berarti untuk perintah membersihkan tampilan itu adalah clrscr baru titik koma ya. Kemudian kita kenalkanlah yang berikutnya lah apa tipe data dan variabel yang akan kita buat. Nah, di sini akan kita contohkan adalah untuk menghitung luas persegi panjang. Berarti rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar gitu ya. Berarti int yang kita butuhkan adalah variabel luas, kemudian panjang ya, dan lebar, karena kita mencari luas persegi panjang. Berarti ada 3 variabel yang kita gunakan, variabel luas, panjang, dan lebar, yaitu ditampung oleh tipe datanya adalah int. Oke, kemudian kita boleh di sini adalah kita cetak cout, kita cetak dulu judulnya ya, baru tanda petik ganda kita buat ini backslash n, berarti untuk membuat baris baru ya, new line ya. Kita cetaklah sama dengan seperti ini, kemudian tanda petik ganda titik koma, dan diakhiri dengan titik koma. Cout lagi saya cetak lagi, baru backslash n ya. Kemudian saya buat sini lah mencari luas persegi panjang, kemudian titik koma. Kemudian cout lagi saya buat lagi di sini adalah backslash n, kemudian saya buat sini rumus sama dengan saya buat sini luas sama dengan panjang dikali lebar, kemudian tanda petik ganda titik koma. Kemudian saya cetak lagi cout, kemudian saya buat lagi sini adalah backslash n, saya buat sini saya cetak lagi sama dengannya. Oke. Nah, kalau sudah kita jalankan, cara menjalankannya adalah klik menu debug. Di sini ada run atau Ctrl F9. Langsung ditekan Ctrl F9 juga bisa ya. Oke, ini fail, kita lihat. Nah, ini kalau error dia bisa di sini sudah ada di blok ya. Tinggal double klik yang di blok yang bermasalah, yang error. Nah, sini ini adalah seharusnya adalah clrs ya, clrs cr, r-nya kurang. Nah, gitu dia ya. Nah, silahkan kita jalankan lagi. Nah, ini sudah tercetaklah nanti, khusus masih mencetak atau menampilkan judul ya, judul daripada program kita ini. Oke, seperti ini ya. Ini saya perbesar dulu tampilannya. Oke. Nah, seperti inilah hasilnya ya. Mencari luas persegi panjang, rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kita belum ada input ya, belum ada input berapa panjang dan berapa lebarnya, dan hasilnya belum nampak ya, berapa hasil daripada luas itu gitu dia. Nah, kemudian kita close dulu. Nah, ini kita lanjut lagi di sini adalah kita buat di sini untuk inputannya ya. Ini untuk input. Ya, untuk langkah yang pertama itu adalah inputannya apa, kita buat sini adalah cout,
Apa yang kita input? Kita input sini adalah backslash n, masukkan panjang. Oke, inilah yang diinput, masukkan panjang, kemudian tanda petik ganda, kemudian titik koma, cin, berarti menginput. Kita input melalui variabel yang ditampung oleh si variabel panjang. Oke, cout lagi, kemudian tanda petik ganda, backslash n, kemudian masukkan lebar ya, spasi, dan sejajarkan dia titik duanya, kemudian tanda petik inputlah berdasarkan variabel lebar. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Nah, barulah kita proses ya. Kita proses. Apa yang diproses? Yang diproses adalah variabel luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke, itulah yang diproses ya. Sesuai dengan rumusnya. Baru outputnya ya, hasilnya adalah kita cetaklah di sini cout ya, kita cetak, kemudian kita buatlah di sini luas persegi ya, persegi panjang adalah, nah kita panggillah yang namanya, kita cetak si variabel luas. Nah gini dia, baru kita buat titik koma enter, dan diakhiri tadi adalah gets, baru dan tutup kurung kurawal. Kalau sudah kita jalankan, nah ini masukkan panjang, saya buat masukkan panjangnya 70, masukkan lebar, saya buat lebarnya adalah 6. Nah hasilnya adalah luas persegi panjang adalah 420. Oke. Nah itulah dia untuk tipe data dan variabel. Nah tipe datanya adalah int, tergantung daripada data yang akan kita input ya. Berarti di sini misalkan kalau ada, misalkan nanti kalian menginput nama misalkan, berarti adalah di sini kita buat di situ adalah char gitu ya. Ini kita buat char nama gini ya, baru buka siku, baru panjang karakternya berapa panjang karakter untuk namanya, seperti ini. Oke, nah itulah dia. Nah kita contohkan yang lain. Nah, kita contohkan satu lagi. Ini tadi sudah kita lakukan ya. Dan perlu diketahui adalah untuk file header ini ya, kita gunakan sesuai perintah yang kita ketikkan di dalam program kita ini. Misalkan cout ya kan. Nah berarti cout ini adalah kita gunakanlah, karena di sini kan ada cout ya, berarti kita gunakanlah yang namanya iostream. Kita gunakan apa? Kita gunakan lagi yang namanya perintah gets. Nah untuk memperkenalkan perintah gets ini apa namanya? Conio.h. Inilah untuk menampung perintah gets, itu dia. Oke, dan inilah tadi untuk yang namanya tipe data, dan inilah variabelnya. Oke, nah kita contohkan yang lain. Nah cara untuk membuat file baru, dari file kita pilih new, kemudian kita pilih ya file new, kemudian text edit. Nah kita buat lagi yang kedua adalah kita buat di sini, misalkan saya buat sini adalah include file headernya, kemudian saya buat iostream.h, kemudian saya buat lagi hashtag ya, hashtag include, kemudian saya buat lagi sini adalah conio ya, ini conio.h. kemudian yang berikut adalah saya buat main ya, buka kurung tutup kurung, buka kurung kerawal, dan diakhiri dengan gets. Oke, tutup kurung kerawal. Seperti ini dia bentuk umumnya kalau kita membuat program. Tinggal apa studi kasusnya, apa yang mau kita cari. Nah disinilah kita buat. Yang pertama adalah kita kenalkan dulu apa variabelnya, int nis. Karena saya memasukkan nis, saya buat int nis dengan datanya adalah angka ya. Dari mana kita tahu? Ya dari tipe datanya ya, dari tipe datanya int. Berarti int itulah untuk menampung data nilai atau angka ya. Kemudian ada float untuk menginput data desimal ya. Kemudian saya buat sini nilai kuis ya, saya buat sini n kuis ya. Kemudian saya buat n mid ya, nilai mid. Kemudian saya buat n final, nilai final. Kemudian saya buat adalah n akhir
Oke, nilai akhir. Oke, titik koma. Ya, saya buat lagi sini adalah char. Kemudian saya buat sini adalah nama. Kemudian saya buat lagi untuk panjang karakter nama ini adalah 50. Kemudian saya buat lagi kelas ya, saya buat sini kelas, dimana untuk kelas ini adalah 5 karakter. Kemudian setelah itu kita tentukanlah apa yang kita input ya. Apa inputannya, berarti cout ya. Yang kita input adalah nomor induk siswa. Berarti sini adalah nomor induk siswa. Kemudian tekan spasi ya, tekan spasi. Jangan kalian menggunakan yang namanya tombol tab di keyboard. Nanti kalau dijalankan nanti tidak sejajar hasilnya gitu ya. Nah, ini titik koma kita buat cin. Kita input lah, cin inilah untuk menginput ya. Kita input berdasarkan variabel yang namanya untuk nomor induk siswa tadi kita buat adalah nis. Oke, cout lagi. Kemudian kita cetak adalah nama siswa. Nah, ini tekan spasi ya, jangan pakai tab, tekan spasi, bawah titik 2, disejajarkan dia. Kemudian cin. Kemudian kita buat sini adalah nama ya. Kemudian cout. Kemudian kita buat sini adalah kelas ya. Ini kita buat sini adalah kelas siswa. Tekan spasi. Kemudian kita buat titik 2, tanda petik ganda, titik koma, cin. Kemudian kita buat sini adalah kelas. Oke, cout lagi, kita cetak lagi adalah untuk nilai kuisnya ya, nilai kuis ya. Tekan spasi. Kemudian kita input lagi berdasarkan variabel n quiz ya. Kemudian cout lagi, cetak lagi, kita cetak lagi nilai ya untuk nilai mid. Kemudian kita titik koma, kita cin lagi, kita buat n mid titik koma. Kemudian cout kita cetak lagi untuk nilai final ya. Tekan spasi. Kemudian kita buat lagi cin. Kemudian kita buat adalah n final. Oke. Kemudian kita proses di sini. Itulah yang kita input ya. Kita proses sekarang. Yang kita proses adalah untuk nilai akhir, berarti n akhir. Ini tadi untuk variabel untuk menampung nilai akhirnya, berarti n akhir sama dengan, misalkan kita buat sini adalah n quiz ya, ditambah n mid ya, ditambah ini contoh, nanti untuk rumusnya bisa disesuaikan. Kemudian saya buat n final, misalkan dibagi 3 misalkan. Ini saya buat contohnya ya. Berarti setelah ditambahkan nilai kuis tambah nilai mid tambah nilai final dibagi 100 lah, saya buat sini ya, bagi 100 misalkan. Oke, itulah rumusnya. Kemudian hasil outputnya ya, adalah outputnya. Nah, hasilnya adalah kita buat sini, kita cetak cout. Oke, cout. Kemudian kita buat lagi sini adalah nilai akhir. Oke, nilai akhirnya kita buat sini adalah kita cetaklah yang namanya n akhir. Ya, n akhir. Nah, kemudian titik koma dan diakhiri dengan, di sini tadi adalah diakhiri adalah perintah gets. Nah, itu dia. Ini harus kita apa ya, buat algoritmanya mulai dari inputnya baru diproses dan apa hasilnya ya, outputnya gitu dia. Oke. Nah, ketika kita jalankan ya, ketika kita jalankan hasilnya ini adalah seperti ini. Oke. Hasilnya di sini adalah ini nomor induk siswa. Ini saya ketikkan enter, nama siswa misalkan Eko, kelas siswa kelas 7, kemudian nilai kuisnya 90, nilai midnya 70, nilai finalnya 60, enter, sehingga dapat nanti nilai akhir 2,2 ya, karena kita bagi 100. Nah, oke, itulah hasilnya untuk contoh daripada materi kita, yaitu tipe data dan variabel.
Oke, oke Pak, terima kasih. Itulah pembahasan kita tentang topik kita mengenai tipe data dan variabel. Oke, jika ada yang kurang jelas bisa diisikan di kolom komentar. Jika ada yang kurang paham atas apa yang saya jelaskan. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa kalian pahami di materi kita di pertemuan yang kedua ini. Oke, terima kasih, semoga sukses.